Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Eldini Chania. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Muarbungo. Pada kali ini aku ingin berbagi sedikit informasi tentang silabus kurikulum Merdeka Belajar pada pembelajaran bahasa Inggris di fase C, yaitu sekolah dasar kelas 5 dan kelas 6. Sebelum itu kita ke pengantar, yaitu penguasaan bahasa Inggris merupakan salah satu capaian dalam pemenuhan life skills bagi seluruh pelajar di Indonesia. Bahasa Inggris memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk mampu berinteraksi lebih luas dengan melalui berbagai teks. Alur dan tujuan pembelajaran bahasa Inggris difokuskan kepada penguasaan dalam 6 kemampuan keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memeriksa, menulis, dan mempresentasikan secara terpadu dalam berbagai jenis teks. Pada tiap keterampilan tersebut akan menjadi satu tujuan, yaitu kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, pada fase C ini diharapkan siswa sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris lisan dan tulisan. Selanjutnya yaitu ke rasional. Pembelajaran bahasa Inggris umum dalam kurikulum nasional memberikan kesempatan bagi siswa untuk membuka wawasan yang berkaitan dengan diri sendiri, hubungan sosial, kebudayaan, dan kesempatan kerja yang tersedia secara global. Pembelajaran bahasa Inggris memberikan siswa kemampuan untuk mendapatkan akses ke dunia luar dan memahami cara berpikir yang berbeda. Alur dan tujuan pembelajaran ini disusun berdasarkan pendekatan berbasis teks. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran bahasa Inggris umum, yakni untuk berkomunikasi. Yang pada proses pengenalan bahasa Inggris dengan melalui metode pembelajaran difokuskan pada teks dalam berbagai moda, baik lisan, tulisan, visual, audio, maupun multimoda. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran fase C, yaitu diharapkan siswa memahami dan merespon teks lisan, tulisan, dan visual sederhana dalam bahasa Inggris. Mereka menggunakan bahasa Inggris sederhana untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam situasi yang familiar. Siswa memahami hubungan bunyi huruf pada kosakata sederhana dalam bahasa Inggris dan menggunakan pemahaman tersebut untuk memahami dan memproduksi teks, tulisan, dan visual sederhana. Selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran bahasa Inggris fase C. Terbagi menjadi 3 elemen, yaitu yang pertama elemen menyimak dan berbicara, yaitu siswa menggunakan kalimat bahasa Inggris untuk berinteraksi, beradaptasi dalam aktivitas belajar. Mereka menggunakan beberapa strategi untuk mengidentifikasi informasi penting dalam berbagai konteks, seperti meminta pembicara untuk mengulangi, berbicara dengan lebih pelan, atau bertanya arti sebuah kata. Yang kedua, elemen membaca atau memeriksa, yaitu siswa memahami kata-kata yang digunakan sehari-hari dan memahami kata baru dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Mereka membaca dan memberikan respon, dan mereka menemukan informasi pada sebuah kalimat dan menjelaskan topik sebuah teks yang dibaca atau diamatinya. Yang ketiga itu elemen menulis, mempresentasikan. Siswa memberikan ide dan pengalaman melalui tulisan mereka sendiri. Dan yang keempat, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen yang terdiri ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua yaitu berbinekaan global. Elemennya yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kemerdekaan dan keadilan sosial. Yang ketiga ada bergotong royong, yaitu elemen kolaborasi, elemen kepedulian, dan elemen berbagi. Yang keempat ada mandiri, yaitu elemen kesadaran diri dan elemen regulasi diri. Yang kelima bernalar kritis, yaitu elemen memperoleh dan memproses informasi, gagasan, menganalisis, mengevaluasi, penalaran, dan prosedur dan refleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keenam ada kreatif, yang terdiri menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil. Yang terakhir alur dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, pelajar mampu memahami bahasa Inggris sederhana yang digunakan di dalam interaksi ruang kelas yang mengandung kosakata yang familiar dengan kesehariannya. Yang kedua, pelajar mampu menyimpulkan makna dari percakapan sederhana bahasa Inggris yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, pelajar mampu merespon dan menyampaikan perasaannya secara lisan kepada teman-teman. Yang keempat, pelajar menceritakan kembali sebuah tema atau cerita dengan kosakatanya sendiri. Yang kelima, pelajar mengungkapkan ide atau gagasan yang dimilikinya pada sebuah kegiatan. Dan yang keenam, pelajar membuat narasi pendek dalam bentuk tulisan.
Nah, penjelasan pada yang pertama itu pelajar mampu memahami bahasa Inggris sederhana yang digunakan di dalam interaksi ruang kelas yang mengandung kosakata yang familiar dengan kesehariannya, dan pelajar mampu menyimpulkan makna dari percakapan sederhana bahasa Inggris yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari di dalam ruang kelas. Identifikasi tujuan pembelajarannya itu menunjukkan pemahaman bahasa Inggris sederhana yang digunakan di dalam interaksi ruang lingkup kelas untuk kegiatan sehari-hari, membuat kesimpulan makna dari kecakapan sederhana bahasa Inggris dan dalam aktivitas sehari-hari. Dan topik atau konten intinya yaitu pemahaman bahasa Inggris sederhana untuk interaksi sehari-hari dan menyimpulkan makna dari percakapan sederhana bahasa Inggris. Dan penjelasan singkatnya yaitu fokus pembelajaran. Lalu yang kedua, pelajar menuangkan kesimpulan. Yang ketiga, jenis kegiatan pembelajaran. Yang keempat, observasi lingkungan. Yang kelima, menonton film pendek yang menarik. Yang keenam, guru mengajak pelajar melakukan kunjungan studi. Yang kelima yaitu brainstorming berdasarkan bersama di kelas. Dan yang selanjutnya ada pelajar mampu merespon dengan menyampaikan perasaannya secara lisan kepada teman-temannya dalam interaksi sosial di ruang kelas dengan bahasa Inggris yang sederhana. Identifikasi tujuan pembelajarannya yaitu memahami kalimat sederhana bahasa Inggris sehingga mampu merespon secara lisan dalam interaksi sosial di ruang kelas. Dan topik konten inti yaitu penyampaian respon secara lisan dalam interaksi sosial di ruang kelas. Penjelasan singkatnya itu fokus pembelajaran itu, dan yang kedua pelajar menulis ide serta gagasan sederhana. Yang ketiga jenis kegiatan pembelajaran. Yang keempat observasi lingkungan. Yang kelima menonton film pendek yang menarik. Yang keenam guru mengajak pelajar melakukan kunjungan studi. Yang kelima brainstorming. Yang selanjutnya itu pelajar menceritakan kembali sebuah tema atau cerita dengan kosakatanya sendiri. Identifikasi tujuan pembelajarannya itu menyampaikan kembali pemahaman terhadap sebuah narasi atau cerita sederhana bahasa Inggris. Dan topik atau konten inti yaitu penyampaian sebuah cerita secara lisan dalam sebuah narasi pendek sederhana. Dan penjelasan singkatnya yaitu yang pertama fokus pembelajaran, yang kedua pelajar menulis ide serta gagasan sederhana, yang ketiga jenis kegiatan pembelajaran, yang keempat observasi lingkungan, yang kelima membaca narasi atau cerita sederhana, yang keenam menonton film pendek yang menarik, yang ketujuh guru mengajak pelajar melakukan kunjungan studi, yang terakhir ada brainstorming. Dan selanjutnya ada pelajar mengungkapkan ide atau gagasan yang dimiliki pada sebuah kegiatan bersama. Yang identifikasi tujuan pembelajarannya yaitu menyampaikan ide atau gagasan sederhana secara lisan dalam ruang lingkup kelas dan keluarga. Topik kontennya penyampaian ide atau gagasan sederhana secara lisan. Nah, penjelasan singkatnya yang pertama ada fokus pembelajaran, pelajar menulis ide serta gagasan, lanjut menjadi jenis kegiatan dan menonton film pendek yang menarik serta brainstorming. Nah, yang terakhir ada pelajar membuat narasi pendek dalam bentuk tulisan. Identifikasi tujuan pelajaran yaitu menyampaikan sebuah narasi pendek sederhana dalam bentuk tulisan, dan topik konten inti menyampaikan narasi pendek sederhana dalam bentuk tulisan. Penjelasan singkatnya yang pertama ada fokus pembelajaran, yang kedua pelajar menulis ide serta gagasan sederhana, yang ketiga jenis kegiatan pembelajaran, yang keempat observasi lingkungan atau kunjungan studi ke berbagai tempat, yang terakhir ada brainstorming. Oke guys, mungkin itu saja sedikit informasi tentang silabus kurikulum Merdeka pada pembelajaran bahasa Inggris KTC di Sekolah Dasar kelas 5 dan kelas 6. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.